Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk dalam hari ke-20 dalam 40 Day to Build Up Our Faith. Di hari ke-20 ini saya akan sharing tentang faith barrier, penghalang-penghalang iman. Kita melihat dalam diri orang Nazaret di dalam Matius 13 ayat 58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu Saudara, mujizat tidak dapat terjadi, tidak bisa dilakukan karena ketidakpercayaan. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6 dikatakan Yesus tidak dapat melakukan mujizat di Nazaret karena mereka tidak percaya. Yesus hanya menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Dikatakan ia merasa heran karena ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan membatasi, menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam diri orang Israel. Dikatakan sebab Mazmur 78 ayat 22, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan yang daripadanya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan bangsa Israel sudah mengalami, mereka melihat laut Teberau dibelah, mereka melihat orang-orang Mesir mati di laut Teberau. Tetapi di padang gurun ketika mereka dalam perjalanan, mereka tidak percaya, tidak yakin, mereka tetap tidak yakin dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita di tengah masa pandemi, di tengah masa krisis ini? Apakah kita menjadi ragu? Apakah kita menjadi tidak yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup menyelamatkan kehidupan kita? Kita melihat di dalam Mazmur 78 ayat 32 dikatakan sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu saudara, bayangkan mereka sudah melihat mana turun dari langit, mereka diberikan daging sesuai dengan keinginan mereka, tetapi mereka tetap berbuat dosa dan tidak percaya akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mazmur 106 ayat 24 dikatakan mereka menolak negeri yang indah itu. Mereka tidak percaya kepada firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan negeri yang indah. Tuhan menyediakan yang terbaik buat bangsa Israel, tetapi mereka menolak negeri yang indah itu karena mereka tidak percaya kepada firman-Nya. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Apakah Bapak Ibu saudara percaya kepada perkataan Tuhan? Apakah Bapak Ibu saudara percaya kepada firman-Nya? Kita melihat juga bahkan murid-murid Bapak Ibu saudara di dalam Matius 17 ayat yang ke-17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Murid-murid tidak dapat mengusir setan dari seorang anak karena mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan menghalangi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan sediakan buat kita. Seharusnya mereka dapat mengusir setan, tetapi mereka tidak dapat lakukan karena mereka tidak percaya. Di dalam Markus 4 ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu tidak percaya? Ketika murid-murid menghadapi badai, Bapak Ibu Saudara, mereka panik, mereka ketakutan. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita menjadi panik dan ketakutan karena goncangan, karena krisis yang sedang terjadi? Atau kita tenang di tengah badai karena kita percaya Tuhan kita sanggup menolong kita, Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita menjadi begitu takut dan tidak percaya? Ini waktunya kita stop meragukan Tuhan. Ini waktunya kita berhenti tidak percaya. Bahkan murid-murid setelah kebangkitan Yesus dikatakan Markus 16 ayat 11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar, kita sudah melihat dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di tengah krisis, di tengah pandemi yang sedang kita alami. Masihkah kita tidak percaya bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit? Murid-murid waktu itu tidak percaya.
Ayat 13 dikatakan, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 11 murid tetap tidak percaya ketika 2 orang murid yang baru saja mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, mereka tetap tidak percaya. Dan dikatakan ayat 14, akhirnya Yesus sendiri menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mempercayai ada banyak orang-orang yang telah melihat, mengalami Tuhan. Saya secara pribadi mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan di tengah masa pandemi ini, di tengah masa krisis ini. Saya melihat kebaikan Tuhan, saya mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya mau menguatkan Bapak Ibu Saudara, mari kita bertobat dari ketidakpercayaan kita. Mari kita bertobat dari kedegilan hati kita. Mari kita belajar percaya. Percaya kepada Tuhan melampaui situasi dan fakta yang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini. Apa akibat-akibatnya Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak percaya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 1 ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Orang yang tidak percaya, dia akan menjadi bisu, dia tidak dapat berkata-kata. Zakaria tidak percaya ketika malaikat Tuhan menjumpai dia dan berkata, istrimu akan mengandung dan melahirkan dan kau menamai anak itu Yohanes. Dia tidak percaya dan dikatakan dia menjadi bisu. Orang yang tidak percaya, dia tidak akan pernah mengalami ada kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak percaya tidak dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Zakaria tidak dapat menyaksikan kebaikan Tuhan karena dia tidak percaya. Hal yang kedua, akibat ketidakpercayaan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat 12 dikatakan, kamu tidak percaya waktu aku berkata kepada kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang sorgawi? Saya percaya di tengah masa pandemi, masa krisis ini, Tuhan mau menyatakan hal-hal yang sorgawi. Tetapi orang yang tidak percaya, dia tidak dapat menerima hal-hal yang sorgawi yang Tuhan mau nyatakan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau menerima hal-hal yang sorgawi di tengah masa-masa pandemi, masa krisis ini? Ketidakpercayaan membuat kita tidak dapat menerima hal-hal yang sorgawi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Orang yang tidak percaya, dia menempatkan dirinya di bawah hukuman. Di dalam Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu tidak akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mati di dalam dosanya. Dia akan hidup di bawah penghukuman. Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang percaya, dia dibenarkan. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, dia diselamatkan. Yohanes 5 ayat 38 dikatakan, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Firman tidak dapat menetap dalam diri kita kalau kita tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya, jikalau firman itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman, maka dikatakan apa yang kita minta, Tuhan memberikannya. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya di tengah masa pandemi ini Tuhan mau kita percaya kepada firman-Nya. Izinkan firman itu menetap dalam hatimu. Simpan firman Tuhan dalam hatimu. Karena itulah yang akan mendatangkan kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan buat pikiran, kesembuhan buat hatimu. Bapak Ibu Saudara, akibat yang kelima kalau kita tidak percaya, di dalam
Yudas 1 ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya akan binasa di dalam kekekalan. Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka tidak akan mendapat bagian mereka. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ketidakpercayaan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, Bapak Ibu Saudara, akan binasa di dalam kekekalan. Ketidakpercayaan menghalangi Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya akan Tuhan dan akan kuasa kebangkitannya. Percayalah kepada Tuhan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di dalam Ibrani 3 ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mengingatkan akhir zaman akan datang murtad yang besar. Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai hati kita tidak percaya dan kita murtad dari Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita murtad, kita akan binasa di dalam kekekalan. Tuhan mau kita belajar percaya. Percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Mari kita belajar dari Abraham. Di dalam Roma 4 ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Sekalipun situasinya, waktu itu dia usianya sudah 100 tahun. Tubuhnya sudah sangat lemah. Rahim Sarah telah tertutup. Secara fakta, secara situasi mustahil. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham memfokuskan dirinya untuk mempercayai janji Tuhan lebih daripada fakta, lebih daripada situasi, lebih daripada apa yang ia rasakan. Dan dikatakan terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kondisi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Apakah engkau diperkuat imanmu? Apakah hari-hari ini engkau mulai bersyukur, mulai memuliakan Tuhan? Engkau mulai menyembah Tuhan. Engkau mulai menyatakan, mendeklarasikan janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Atau engkau sedang tinggal terpuruk dalam ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita hidup oleh iman. Tuhan mau kita hidup dari iman kepada iman. Bapak Ibu Saudara, Galatia 3 ayat yang ke-7 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup oleh iman, kita hidup dari iman, kita adalah anak-anak Abraham. Ayat yang ke-19 dikatakan, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Tuhan mau melindungi kita di tengah masa krisis ini. Tuhan mau memelihara kita di tengah masa krisis ini. Tuhan mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita di tengah masa krisis ini. Tuhan mau menuntun kita di tengah masa krisis ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita buang ketidakpercayaan. Janganlah kita tidak percaya. Mari kita berhenti meragukan Tuhan. Mari kita mulai mempercayai bahwa Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar dan ajaib melalui kehidupan kita. Tuhan mau memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, sehingga engkau dapat menjadi berkat kepada banyak orang yang membutuhkan di tengah masa krisis ini. Saya berdoa, firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar hari ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan,
membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara. Mari kita percaya kepada Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati.